Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, dan seluruh kesepuhan, usulan ketua DKM dan staf-stafnya. Para hadirin, alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah limpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita, yang mana menurut schedule kita masih berada di bab watang, bab perut, Pak, yang kemarin masih teringat dengan segar di pikiran kita bagi yang ingat dan bagi yang segar, yaitu masalah transaksi. Jadi begini ceritanya, Pak, orang itu kadang-kadang ibadahnya luar biasa, ngajinya getol, wiritannya juga banter, ya. Sholatnya kalau tahajud sampai dengkulnya copot. Cuma transaksinya bermasalah, bisnisnya itu bermasalah. Lah ini bahaya ini. Tahu nggak? Nah, tahajudnya 2000 rakaat sampai ngepul, sampai jidatnya ngepul, tapi transaksinya itu semua ribawi, berbau riba. Ini dalam kuburan juga diinjek-injek semua. Loh, kenapa kok begitu? Iya, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, apa sih isinya Al-Quran itu secara garis besar? Isinya ini ono telu, ada 3 isinya. Apa itu? Khabarun mangqoblakum, kabar-kabar orang sebelum kita. Seandainya Allah Ta'ala tidak menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang orang-orang dulu, nabi-nabi dulu, ya kita gak akan tahu, Pak, gak ngerti infonya. Nabi SAW sendiri tidak tahu kalau gak diceritain sama Allah Ta'ala. Setelah ditahu, jadi kita gak akan pernah tahu dengar kalau ada terjadi banjir bandang yang menghanyut menenggelamkan dunia. Kita gak akan pernah tahu kalau gak ada info dari Al-Quran. Itu, Pak, itu yang pertama. Yang kedua, mengingat waktunya semakin cepat, yaitu khabarun mang ba'dakum, kabar-kabar setelah kita nanti nih. Kalau seandainya Quran gak ngasih info kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan kepada kita sebagai selaku umatnya, kita gak akan pernah ngerti ada hari kebangkitan, ada padang mahsyar, ada jembatan Shirathul Mustaqim, ada timbangan. Bukan timbangan-timbangan beras, enggak. Ini semua kasih info kita. Nah, yang terakhir, maksudnya isinya Quran yang terakhir itu adalah wal hukmu bainakum, hukum di antara kamu. Nah, secara garis besar, ya, dibagi menjadi 2. Ada yang ngomongin masalah ibadat. Makanya sebagian tafsir itu ada tafsir ayatul ahkam. Ulama membuat tafsir ayatul ahkam, jadi khusus ayat-ayat hukum yang ditafsiri, seperti Rawaul Bayan, tafsir ayatul ahkam karya Syekh Sobuni. Dah, ngomong-ngomong masalah ibadat dan muamalat yang banyak, justru ayat yang terpanjang dalam Quran itu ayat muamalat, Pak. Namanya ayatul dan. Bukan ayat ngomongin sholat, bukan ayat ngomongin zakat, bukan ayat ngomongin puasa Ramadan, bukan ayat ngomongin haji umroh. Justru yang searat-arat panjangnya, sepanjang-panjangnya, justru ayat muamalat, ayatud dan, artinya ayat utang. Kenapa? Karena di dalam ayat itu menjelang akhir dari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma
faktubu. Hei orang-orang yang beriman. Sudah saya katakan, sudah saya sampaikan bahwasanya ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu itu kurang lebih ada 200, ada 200 ya. Nah, di antara 200 ayat masalah utang. Apa ini, Pak? Ayat masalah utang. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu utang pakai jatuh tempo, maka tulislah. Kenapa kok suruh nulis? Supaya nggak kisruh. Nggak kisruh. Supaya nggak kisruh. Ditagih, nanti bilang saya sudah membayar, atau dia bilang saya nggak punya utang kok. Nih buktinya nih. Siapa yang ngajari kwitansi? Orang Islam. Siapa yang ngajari nulis? Orang Islam. Faktubu tulis. Pakai saksi. Siapa yang ngajari bon? Kwitansi. Orang Islam itu Pak ngajari Pak. Ajaran Islam semua supaya gak kisruh. Ya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi seperti itu. Nabi ini beli unta, wakil ajaran, ya. Kok gak dikasih-kasih? Akhirnya Nabi nagih, kamu ini bagaimana? Saya sudah beli unta kamu gak kamu kasihkan. Badunya bilang, kapan saya jual unta saya? Loh gitu. Loh, ya kamu kan sudah jual unta kamu. Apa kata badunya? Bisakah kamu wahai Rasul menghadirkan suatu saksi kalau saya setelah menjual unta? Loh, kan repot Pak. Siapa yang ngajari adanya AJB, akte jual beli? Agama Islam yang ngajari Pak. Supaya gak kisruh. Oh ini tanah saya, bukan tanah saya, ribut. Ini loh buktinya kalau saya sudah beli, saya megang apa? AJB, akte jual beli. Ini orang Islam Pak yang ngajari Pak. Waktu itu Nabi gak pakai AJB. Sehingga orang badunya nuntut, saya hadirkan wahai Rasul saksi kalau saya sudah menjual apa? Menjual unta saya. Bisa jadi di badui pikun, tahu gak pikun? Ya sudah linglung dan jual. Datang satu sahabat Huzaimah. Ya saya saksinya. Nabi tanya, loh kamu mau nyaksiin apa? Karena pada terjadi transaksi itu gak ada yang, ya gak ada yang lain, cuma berdua Nabi sama ya Rasulullah sama badui tadi. Saya Rasulullah saksinya. Nabi tanya, lah kamu mau nyaksiin apa? Ya, apa jawab sahabat tadi? Saya bersaksi atas kejujuranmu. Maksudnya gak mungkin seorang Rasul akan bohong, kan gak mungkin gitu loh. Saya bersaksi atas kejujuran. Bersaksi karena kerasulanmu ini gak mungkin bohong. Ya, itu ceritanya begitu. Jadi penting AJB itu penting Pak. Jangan sampai apa akte tanah. Itu penting itu. Ya, agama Islam yang ngajari. Cuma Imam Ghazali mengatakan begini. Wa qad dzakarna madakhilus syubhat wal halal. Saya telah sebutkan kata Imam Ghazali rahimahullah nafa'ana berkati tentang masalah ini, transaksi-transaksi yang berbahaya ini, manipulasi. Ya Pak, itu loh Pak, manipulasi kemarin saya lihat investigasi di TV. Jadi enggak semuanya orang jual dadal gulung itu ijonya ijo apa? Ijo antek. Ya kan ada aja sirup marjan yang kawi itu gubiang gula dicampur wantek, digodok sampai kental sama dengan sirup marjan. Loh Pak, apa enggak dosa? Dosanya seabrek-abrek. Orang jual buah-buahan dengan wajah yang menyedihkan, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah. Orang lihat kok gak tega. Apa Pak buah-buahan Pak? Berapa tanya? Anggap aja 7.000, 7.000 kasih 10.000. Udah kembalian gak usah pakai kembalian karena kasihan Pak. Barang dibawa. Ya bener itu Pak. Bengkoang, apel tipis-tipis, bawahnya timun semuanya. Loh, apa gak nyesel yang beli? Sudah kasihan, kembaliannya gak diminta, timun isinya. Baru ada di dunia ini, bahkan yang terutama di Indonesia, timun rasa apel, timun rasa bengkoang, ya Indonesia Pak. Loh itu apa gak dosa? Dosanya seabrek-abrek. Makanya at-tajirus shadiq, penjual yang jujur, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Kenapa? Sama-sama jujurnya. Bisa saja kita ini manipulasi
gendam segala macam transaksi yang berbahaya itu, asa air biha ribahan, boleh jadi ke dalam hadis dikatakan kamu untung banyak, tapi keberkahannya tidak ada. Yamhaqullah, semua hilang semua. Di yamhaqullah hilang. Bisa jadi untungnya banyak loh Pak. Saya ulang lagi, telur ayam horeng cari yang kecil. Bapak kalau mau nggak punya pekerjaan, cari telur ayam horeng yang kecil, amplas, digum sama asem. Bapak beli plastik di staples jual, tulisi telur ayam kampung. Untungnya banyak Pak. Tapi uangnya haram, gak ada berkahnya, dosanya seabrek-abrek nipu orang. Itu ceritanya begitu. Malah kata Imam Ghazali, semua sudah saya rinci, semua sudah saya jelaskan di kitab Ihya Ulumuddin, bukan di sini. Makanya fa'alaika, atas kamu bitol, cari, buka itu kitab Ihya, mana aja yang subhat-subhat itu. Kenapa? Karena ma'rifatul halal wal haram wa talabuhu, karena mengetahui halal dan haram ini, nyari yang halal itu faridatun ala kulli muslim, wajib bagi orang Islam, sebagaimana sholat 5 waktu. Nah itu, maka dikatakan dalam kitab Zubat, wa ta'atu ma'al haram ya'kulu, ketaatan ibadah tapi barang haram yang dimakan, kalbina fauqal mauji yuj'alu, bagaikan orang membangun di atas ombak Pak. Ya tidak bisa. Jadi nggak jadi bangun di tanah yang mantap, yang keker, ya Pak. Ini kalau di atas ombak. Jadi kalau yang ngambang-ngambang, Bapak kalau usah jauh-jauh sholat, bagaimana hukumnya sholat di atas spring bed? Tulung, nggak sah. Ya spring bed ya. Nggak bisa Bapak mau tulung jungker, nggak bisa, karena nggak keker itu. Kok jauh-jauh. Apalagi bangunan sholat di atas spring bed yang tulung gak sah Pak. Kenapa nggak kerek, nggak keker, nggak mantap, jeringkang mau rukuk takut, begitu belum, itu namanya salto bukan sholat. Ya itu ceritanya begitu Pak. Cukup belum? Kok belum terakhir. Sekarang babnya ganti Pak. Apa? Wa amal farju, bab kemaluan. Ini suruh jaga sama Allah Ta'ala. Fahfadhu, maka jagalah itu kemaluan kamu, an kulli ma haramallahu Ta'ala, dari apa-apa yang Allah haramkan. Wa kun, jadilah kamu semua kama qala Ta'ala. Bapak kan apal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah itu kan ada ayat yang walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtaqa wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kan ya begitu ayatnya Pak. Apa artinya? Termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Kata Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafidun, orang yang menjaga kemaluan mereka. Dijaga, jangan diumbar, illa ala azwajim, kecuali kepada bini-bini mereka. Satu kurang, tambah lagi. Dalam keadaan nipas, atau sakit yang berkepanjangan, bininya deprok, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, terus apa gak pusing? Ada solusi di situ Pak. Nek wani, nek ora wani ya menengo. Au ma malakat aymanuhum, ayman atau budak-budak mereka. Kalau pernikahan itu pakai ini akad, ya sama jual beli itu begitu Pak. Inama bai'an tarodin, kan muamalah sama dengan nikah. Lah keridhaan itu dalam hati. Keridhaan bagaimana bisa mengapresiasikan keridhaan kita? Pakai ijab kabul. Kecuali kalau beli kerupuk, enggak usah. Beli permen, beli rumah, beli mobil, transaksi, saya jual, saya beli, sama dengan nikah. Saya terima nikahnya. Apa? Ya dengan alat apa? Alat seperangkat, alat sholat.
padahal gak pernah sholat. Seperangkat alat sholat, dari sana kan begitu doang Pak, buat resmi-resmian. Seperangkat alat sholat, terima. Kami kan gitu, saya terima kan gitu. Sama dengan jual beli begitu. Gitu. Sebetulnya gak usah pakai alat sholat Pak, duit aja 10.000, murah meriah seumur hidup. Lah iya, kalau mau. Karena kalau gede-gedean terjadi di Madura. Ada yang nelpon, ini bagaimana Beb? Sepakat sebelum akad nikah 1 miliar umpamanya. Pas akad gak mau Pak, berubah. Ya pihak keluarga perempuan merasa ditipu, dia deal 1 miliar kok di bawah standar internasional loh. Ya gak mau, akhirnya kesro. Makanya gak usah larang-larang. Ya gitu ceritanya begitu Pak. Fa innahum ghairu malumin, kalau pelampiasannya ke bininya, pelampiasannya masa bini sendiri Pak, bukan bini tetangga ya. Atau ke budak-budaknya itu tidak tercela. Lah Quran tuh Pak, kalau ngomong pakai isyarat-isyarat Pak. Apa maksudnya? Wa man ibtaqa wara adzalika, dan barang siapa yang menginginkan pelampiasan seksual selain 2 ini, faulaika humul adun, apa saja sejenisnya. Mau 7-Eleven, mau apa segala macam, LGBT segala macam, pelampiasan-pelampiasan yang menyimpang itu ya masuk dalam ayat itu. Wa man ibtagha wara adzalika, barang siapa yang menginginkan selain yang 2. Yang 2 ini faulaika humul adu, melampaui batas. Apa aja, apa baik masuk di situ dah. Segala macam-macam di situ. Terus bagaimana cara jaganya? Terakhir nih. Wala tasil ila hifdil farji illa bihifdil ain. Kata Imam Ghazali, kamu tidak bisa menjaga kemaluan kecuali menjaga mata dari mandang. Ya iya, makanya orang dulu itu matanya dijaga Pak. Nunduk tok. Kenapa? Karena ini alat perekam. Alat perekam apa yang terlihat tuh nyimpen di sini. Makanya orang kalau maaf, apa anak sekarang kan zaman HP luar biasa. Lihat yang ya warna-warna ngeres nempel di sini Pak, terbayang-bayang nggak bisa hilang. Makanya wahibdul qalbi minat tafakkur, kamu harus jaga mata, jaga hatimu dari mikir. Kenapa yang dalam hati kita, otak kita ini tergantung apa yang kita lihat. Anak kecil-kecil banyak pemerkosaan terjadi di TV karena ngeres lihatnya kayak begitu. Nah, kemudian wahibdul batan minas syubhat, tambah makanya barang haram plus warak lagi. Nah ini penggerak. Fahadil arba'ah, 4 ini adalah muharrikat, penggerak orang nafsu. Mata sering nonton, terbayang-bayang terus, wah gini terus dibayang-bayangin, makanya barang haram, warak, ya ini penggeraknya begitu. Makanya oleh karena itu kan ingat zaman dulu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda, hei para pemuda, kalau kamu sanggup maka kamu kawinlah. Kalau kamu gak sanggup, puasalah. Jadi warak itu penggerak Pak. 1 mata diumbar, 2 pikiran kotor kan gitu. Ya. 3 makan barang haram. 4 warak penggeraknya. Makanya suruh puasa. Fa innalahu wija, karena tameng. Karena kalau orang lapar kan lemas Pak, gitu Pak. Gini doang itu masalah. Tapi kalau 4-nya adalah penggerak utama, orang bisa melakukan penyimpangan. Saya kira cukup. Ini wajah-wajah yang kurang bersahabat. Benernya dari Allah, sarannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.